Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Putri Kurniawati dengan NPM 202115500115 dari kelas R2D, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang corak kehidupan manusia zaman perundagian. Zaman perundagian. Istilah perundagian berasal dari bahasa Bali, yakni undagi yang artinya seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keterampilan tertentu. Zaman perundagian digunakan untuk menyebut zaman logam. Zaman ini dibagi menjadi 3, yakni zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. 1. Zaman tembaga merupakan zaman ketika manusia purba di beberapa belahan dunia membuat peralatan dengan bahan dasar tembaga. 2. Zaman perunggu merupakan zaman ketika manusia purba membuat peralatan dengan bahan dasar perunggu. 3. Zaman besi merupakan zaman ketika manusia purba membuat peralatan dengan bahan dasar besi. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, gelombang kedua dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid tiba di Nusantara. Mereka disebut juga bangsa Deutero-Melayu. Bangsa ini hidup bersama bahkan melakukan perkawinan dengan penduduk asli yang biasa disebut bangsa Proto-Melayu. Berikut merupakan gambar peta persebaran bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Garis merah menunjukkan persebaran bangsa Proto-Melayu dan garis hitam menunjukkan persebaran bangsa Deutero-Melayu. Di masa ini, manusia yang mendiami Indonesia dapat kita ketahui melalui berbagai penemuan sisa-sisa rangka dari berbagai tempat, di antaranya Anyer Lor Jawa Barat, Puger Jawa Timur, Gilimanuk Bali, dan Melolo Sumba. Corak kehidupan ekonomi masa perundagian. 1. Telah mahir dalam mengolah sawah. 2. Melakukan perdagangan dengan jangkauan lebih luas bahkan antar pulau. Dan yang ketiga, perdagangan dilakukan dengan cara tukar-menukar barang-barang yang bersifat khas dan magis, misalnya nekara perunggu dan benda perhiasan. Corak kehidupan sosial masa perundagian. Kehidupan sosial pada masa ini sudah semakin teratur dan sudah menetap. Lalu, terdapat kepercayaan animisme dan dinamisme. Hasil-hasil kebudayaan zaman perundagian. Hasil kebudayaan masa perundagian dibagi menjadi 3, yaitu dari zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Namun di Indonesia tidak ditemukan hasil kebudayaan dari zaman tembaga. Hasil kebudayaan dari zaman perunggu. 1. Nekara. Dapat dilihat pada gambar, nekara memiliki bentuk semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengah dan atasnya tertutup. Nekara dianggap sebagai benda suci yang digunakan pada saat upacara, seperti upacara pemakaman. Nekara biasa ditemukan di Alor Flores, Pulau Rote, serta Selayar, Sulawesi Selatan. 2. Moko. Moko adalah nekara yang memiliki bentuk yang lebih kecil dan ramping. Moko berfungsi sebagai benda pusaka atau digunakan untuk mas kawin. Moko banyak ditemukan di Alor Flores. 3. Bejana perunggu. Bejana perunggu berbentuk seperti periuk, tetapi lebih langsing dan gepeng. Benda ini ditemukan di tepi Danau Kerinci, Sumatera, dan Madura. 4. Kapak corong dan candrasa. Kapak corong juga dikenal sebagai kapak perunggu atau kapak sepatu yang banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah dan Selatan, serta di Pulau Selayar. Sedangkan kapak corong yang panjang di salah satu sisinya disebut sebagai candrasa. Kapak corong dan candrasa umumnya digunakan dalam upacara keagamaan serta perkakas rumah tangga. 5. Arca perunggu.
Arca ini mempunyai bentuk yang beragam seperti bentuk manusia atau binatang. Pada umumnya, arca-arca ini berbentuk kecil dan di atasnya terdapat lubang seperti cincin. Kemungkinan arca perunggu ini digunakan sebagai bandul kalung. Arca perunggu ditemukan di daerah Lumajang, Bogor, dan Bangkinang. 6. Perhiasan perunggu. Perhiasan perunggu yang dibuat pada masa perundagian berupa gelang, kalung, gelang kaki, dan bandul kalung. Perhiasan ini ditemukan di daerah Malang, Bali, dan Bogor. Hasil kebudayaan dari zaman besi. Hasil peninggalan dari zaman besi yang ditemukan di Indonesia antara lain mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan sebagainya. Benda-benda tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.